Shalom. Shalom. Ada sukacita di tempat ini. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Besok tanggal 17 Agustus kita kembali memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Saya yakin dan percaya atas kasih karunia Tuhan, bangsa kita bisa ada sampai saat ini, amin. Dan firman Tuhan berkata, mari usahakan dan doakanlah kesejahteraan bangsa di mana kita dibuang. Karena biarlah Tuhan Yesus yang terus berdaulat di atas bangsa kita, dan bangsa kita akan terjadi pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita tetap berdiri, mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami datang bersyukur Tuhan kepadamu sore hari ini. Atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kami bisa ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami juga tahu Tuhan adanya bangsa ini karena kedaulatan Tuhan. Sebab itu kami terus juga mau berdoa untuk bangsa ini. Apa yang terjadi Tuhan beberapa hari yang lalu di bangsa kami ini Tuhan Yesus, Engkau mengetahui semuanya Tuhan. Namun kami tahu atas kehendak Tuhanlah semuanya terjadi. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang hadir bersama dengan teman-teman, dengan keluarga yang ada di NTT Tuhan. Engkaulah yang membalut setiap luka mereka, penderitaan mereka. Tuhan Yesus menolong hamba-hambamu yang ada di sana Tuhan, pulihkan kembali Bapa. Terima kasih Bapa, lebih dari itu kami tahu Tuhan tetap berdaulat di atas segalanya. Dan kami tetap mau mengangkat pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Bapa yang baik, sore hari ini kami mau berdoa Tuhan, biarlah hadirat Tuhan dinyatakan di dalam ibadah kami. Engkau nyatakan kehadiran-Mu Tuhan, melaut setiap hati yang datang rindu untuk menemukan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah di dalam ibadah kami Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mau menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian kami. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil
dahsyat bagi Tuhan Yesus kita. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, sebab Kau Allah yang kudus, layak dengan segenap hatimu katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepada. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Engkau Allah kami yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak
kami limpah dengan ungkapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan. Semua yang baik ada pada kami, semua karena Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau datang memuliakan Tuhan. Kami datang bawa pujian kami Tuhan. Amin. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sambil bangkit berdiri, mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Dimuliakan. Boleh sambil angkat tanganmu, mari muliakan Tuhan. Ditinggikan, sebab Engkau layak Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta. Amin, amin, yang berkuasa. Amin, segala kemuliaan bagimu Tuhan.
lagi beracara di tengah-tengah kami. Kami siap untuk bersorak bagi nama Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Boleh lihat samping kiri kanannya, berikan salam, berikan senyum. Mari katakan, sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Mari kita datang ke hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Tepuk tangan sama-sama yuk buat Tuhan kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan baik sama-sama katakan amin. Amin. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, amin, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya mau dengar suara yang pria dulu nyanyikan pujian ini. Sebab Tuhan Tuhan baik, kurang kedengeran. Tuhan baik, Amin. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Katakan kebaikan Tuhan. Tuhan baik, Dia sungguh nyata, amin. sebab Tuhan baik, Yang wanita pasti bisa lebih keras dari ini. Sama-sama dengan penuh sukacita katakan. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik,
berikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Amin. Sebab kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Sebab itu sore hari ini saya mau lihat kita jemaat Tuhan lebih lagi bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tak dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Kamilah umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi, katakan saya dipilih. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Biar Engkau berkenan atas segala pujian kami Tuhan, sebab hati kami limpah dengan ungkapan syukur. Kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Haleluya. Saudara siap? Mari lebih lagi bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Terimalah kemuliaan Dan hormat di pujian kami Tuhan. terimalah sembah Amin. Dari dalam hati kami. kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah semua. Amin. Mari lebih lagi katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah semua kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Mari sama sorakan, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian kita. Silakan kembali, duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Kepada yang melayani saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai doktrin kelahiran baru. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan kelahiran baru? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Kelahiran baru merupakan pekerjaan Roh Kudus atas orang yang menerimanya. Mari kita baca ayatnya dalam Yohanes 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa anak kecil, bisa dibawa ke lantai 1 ke ruang Daud, akan didoakan dan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita, biar firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita dan mengubah hidup kita. Kami tahu Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang mulia, selalu menunjukkan kasih setia-Mu bagi kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang setia. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari mari nyatakan Engkaulah segalanya Tuhan. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau dengan sungguh-sungguh, mari sama-sama nyanyikan pujian dengan ungkapan syukurmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan, Kau Tuhan yang setia. Amin, amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bangkit berdiri, sama-sama kita agungkan Tuhan ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu bagi setiap kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlukan ya Bapa. menyediakan yang ku Kau setia bagi kami. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Kau tunjukkan kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Melalui karya-Mu yang ajaib di atas kayu salib yang memerdekakan setiap kami. Kami diangkat menjadi anak, kami diangkat menjadi seorang pelayan yang luar biasa yang militan dalam Yesus. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lagi jarak antara kami dengan pencipta, tidak lagi jarak antara Bapa dengan anak. Kami dimerdekakan penuh oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami, berkati setiap kami. Biarlah apa yang kami terima pada sore hari yang indah ini boleh menjadi bekal bagi masa depan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Lagi shalom. Luar biasa ya. Semoga diberkati, amin. Tinggal hitungan jam kita akan masuk dalam Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang luar biasa. Yang ke-81 bukan karena kuat dan gagah, tetapi karena penyertaan Tuhan yang dahsyat. Amin. Sore hari indah ini saya akan membawa satu tema tentang memberkati kota dan bangsa. Sebelum saya masuk dalam firman saya
Saya perkenalkan diri dulu. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Amin. Supaya kita saling baku sayang, kita harus baku kenal juga. Baik, saudara, perkenalkan nama saya Yotama Samuel. Saya baru punya anak satu, istri tetap satu. Amin. Saya orang Toraja. Horas. Oh salah, saudara. Soldomi, Solata Domai. Haleluya. Baik, saya tidak akan perlama saya punya perkenalan karena takutnya Tuhan marah. Ya kan, harusnya Tuhan yang diberitakan bukan saya. Kalau saya yang diberitakan takutnya jadi sombong saudara. Kalau jadi sombong nanti jadi angkuh. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan tentang memberkati kota dan bangsa. Oke. Saya tidak punya tunggu saudara. Baik, nats firman Tuhan kita akan buka di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Boleh kita buka sama-sama, kita bangkit berdiri yang sudah dapat. Yang sudah dapat katakan aha. Yang belum dapat katakan iha. Haleluya. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Silakan duduk kembali saudara. Baik. Ini kenapa tidak mau? Boleh di next. Nah, saudara. Ini kenapa tidak mau ini? Boleh dibantu dari multimedia saja? Nah saudara, di dalam kitab Yeremia ini ditulis oleh nabi yang besar namanya Yeremia, yang ditulis oleh Yeremia sendiri kepada bangsa buangan di Babel, yakni bangsa Yehuda, yang dimana bangsa Yehuda ini melakukan yang namanya selingkuh rohani kepada ilah-ilah lain. Nah saudara, di dalam pembacaan kita ini, kita pasti semua merindukan bahwa hidup di kota dan bangsa yang aman, betul tidak? Kita merindukan hidup di kota dan bangsa yang aman, sejahtera, dengan ekonomi stabil, pendidikan yang maju, benar enggak? Serta generasi muda yang punya masa depan, yang berpengharapan. Amin. Otomatis kita harus mengambil tindakan akan hal ini saudara. Ya kan? Dengan cara apa? Terkadang kita berdoa kepada Tuhan untuk mengatakan apa? Berkatilah Indonesia dan kota tempat kami tinggal. Tetapi saudara harus ingat baik bahwa terkadang, ya kan? Terkadang itu saat kita berdoa memohon berkat bagi bangsa, apakah kita bersedia menjadi saluran berkat? Itu sendiri. Terkadang manusia hanya mau menjadi penerima berkat, bukan saluran berkat. Apakah kita siap ketika kita mengatakan Tuhan berkatilah bangsaku, Tuhan berkatilah kotaku. Tapi tidak siap untuk menjadi saluran berkat. Dan banyak juga orang yang berdoa saudara. Banyak orang yang berdoa, Tuhan berkatilah Indonesia dan kota tempat kami tinggal. Tetapi bagaimana sikap hati kita terhadap kota tempat Tuhan mempercayakan kita hidup, belajar, dan bekerja saat ini? Apakah kita ketika kita berdoa mengatakan kepada Tuhan, berkatilah kota Makassar Tuhan. Tapi tahu-taunya hatinya lagi jengkel saudara. Wih, hari itu mantanku putuskan gak di Makassar. Buat apa saya mau doakan? Saya tidak mau. Pokoknya saya doakan saja sebagai keseharian saja yang saya doakan. Saya tidak mau. Nah saudara, jikalau kita mendoakan bangsa dan kota, otomatis sikap hati kita juga harus tertuju kepada Tuhan. Katakan amin. Lanjut.
Nah saudara, mungkin kita semua dari berbagai daerah, ya kan? Menariknya dari ayat ini, ada kata kemana kamu aku buang. Kata aku buang, di sini konotasinya negatif saudara. Benar enggak? Konotasinya negatif. Seakan-akan, wah ini Tuhan jahat loh. Ini Tuhan tidak baik loh, kenapa? Dia membuang bangsanya sendiri, bangsa pilihannya sendiri. Saudara harus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan justru di luar logika manusia. Terkadang apa yang kita mau itu bukan kehendak Tuhan, katakan amin. Tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan sudah tentu itu yang terbaik bagi kita. Amin. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan apa? Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita saudara, itu pasti untuk kebaikan kita, katakan amin. Dan luar biasanya, kita harus bersyukur akan penyertaan Tuhan yang selalu dahsyat dalam hidup kita. Makanya kita harus selalu dekat dengan Tuhan apapun yang terjadi. Ya kan? Walaupun hanya makan tempe, nasi, sayur tutut, tetap mengucap syukur, amin. Walaupun di mana kita ditempatkan, kemarin banyak anak-anak PKL baru pulang, ada yang di Sidrap, ada yang di Pindrang, dan katanya itu di pelosok bukan di kota. Nah jadi tetap harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan itu memanggil umatnya untuk menjadi saluran berkat saudara. Saudara, tidak semua tempat tinggal adalah pilihan pribadi kita. Banyak di antara kita hadir di kota ini karena studi, pekerjaan, atau mengikut keluarga. Saya percaya di sini kita semua ada yang dari berbagai daerah yang baru masuk kuliah ya kan, maba. Ada dari Jakarta, ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, dan masih banyak lagi. Dan semuanya kita punya tujuan masing-masing untuk hal itu. Nah mungkin ada yang merasa asing. Kerinduan akan rumah asal. Yang dulunya memang adalah seorang anak yang minta maaf ya, dimanjakan oleh orang tua. Ya kan, apa-apa bisa dimasakan. Mau minta ini ada, mau minta itu ada. Tetapi ketika di tempat ini, di Makassar, wah segala sesuatunya serba mandiri. Masak harus masak sendiri, mau makan harus masak sendiri, mau cuci harus cuci baju sendiri, dan sebagainya. Makanya saudara, ketika kita ditempatkan di tempat yang dimana kita tidak ketahui, bukan berarti Tuhan tidak menjaga dan menaungi kita, katakan amin. Segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan. Dan salah satu tempat yang paling terindah, yang paling nyaman itu adalah gereja. Makanya ketika engkau merasa asing, kerinduan akan rumah asal atau merasa belum nyaman, namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada kebetulan dalam rencananya. Segala sesuatu itu ada hal yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ingin sampaikan dalam setiap hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap berpaut kepadanya. Amin. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk dalam poin saudara, kita harus tahu dulu tentang memahami konteks historis dari surat Nabi Yeremia ini. Di dalam Yeremia pasal 29, kita harus tahu dulu tentang konteksnya, karena bahaya saudara kalau kita tidak mengetahui tentang konteks dari ayat ini. Nah lanjut. Surat Yeremia itu ditulis kepada bangsa Yehuda yang hidup dalam pengasingan di Babel. Negeri musuh yang telah merusak tempat tinggal mereka. Bayangkan saudara, Nabi Yeremia ini menulis surat kepada orang-orang Yehuda yang sedang mengalami pembuangan di Babel. Mereka jauh dari Yerusalem, jauh dari tanah leluhur, dan hidup di tengah bangsa asing. Otomatis kehilangan identitas saudara. Mereka kehilangan kebebasan,
tanah rumah mereka, dan kehidupan yang selama ini mereka kenal. Itu semuanya harus ia tinggalkan. Namanya bangsa buangan. Ya kan? Tetapi Alkitab menyatakan usahakanlah kesejahteraan. Lanjut saudara. Nah, ada 5 perlakuan keras yang dialami Yehuda dalam penaklukan Babel. Saudara harus tahu ini, yang pertama Yerusalem itu dikepung dan ditaklukkan. Jadi sebelum Babel ini menyerang, ia mengepung dulu sekeliling Yerusalem. Berhari-hari. Supaya bangsa Israel kehilangan yang namanya makanannya mereka sudah habis. Mereka kelaparan, disitulah bangsa Babel menyerbu bangsa Israel. Yang kedua, bait Allah dihancurkan. Saudara harus tahu juga bahwa ini sangat keras untuk teologinya bangsa Israel. Yang dimana bait Allah itu adalah tempat peribadannya bangsa Israel. Dan juga lambang dari kehadiran Allah. Dan bukan hanya bait Allah saudara. Bangunan pemerintahan pun juga dihancurkan oleh bangsa Babel. Yang ketiga, sebagian penduduk itu dibawa ke pembuangan. Yang tinggal di bangsa Israel itu yang tidak punya pendidikan. Yang tidak bisa berkontribusi untuk pemikiran bangsa Babel. Itu dikasih tinggal. Yang pintar-pintar, yang bijaksana, yang mahir dibawa ke Babel. Yang keempat, keluarga dan kehidupan sosial mereka tercerai-berai. Kalau misalkan bapaknya yang pintar, dibawa bapaknya. Kalau anaknya yang pintar, dibawa anaknya. Jadi keluarga mereka tercerai-berai saudara. Selama puluhan tahun. Dan yang kelima, para pemimpin mereka dipermalukan. Inilah 5 kekerasan yang dialami oleh bangsa Yehuda dalam penaklukan Babel. Tetapi Alkitab datang kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia mengatakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Logikanya saudara, ya kan logikanya secara manusia bangsa Israel pasti menyatakan bahwa kenapa saya mesti usahakan? Benar enggak? Buat apa saya usahakan? Babel sudah menghancurkan kota kami. Mengapa kami harus mendoakan mereka? Ini bukan negeri kami. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Luar biasa enggak saudara? Luar biasa. Saya saja ketika menggali ini saudara, saya langsung menyatakan, wah ini Tuhan the best deh. Luar biasa ini Tuhan. Tuhan tidak menyuruh membenci Babel. Tuhan tidak menyuruh menghancurkan Babel. Tuhan meminta untuk mereka mencari shalom bagi Babel. Bayangkan saudara, negara kafir yang tidak mengenal Tuhan, yang sudah menghancurkan tanah bangsa Israel sendiri, harus apa? Diusahakan kesejahteraannya, bayangkan. Saya kalau sebagai bangsa Israel, mungkin saya marah saudara. Secara manusiawi kan, secara daging, pasti kita marah. Wah ini tidak benar Tuhan. Keluarga saya tercerai-berai. Pemimpin saya dipermalukan. Buat apa saya mesti harus jadi berkat bagi bangsa kafir? Tapi apa yang terjadi? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Nah saudara, memang ada fase di mana memang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan jalan yang kita mau. Ya kan? Anak-anak yang baru masuk kuliah mungkin harus meninggalkan kampung halaman, betul tidak? Harus menyelesaikan diri secara cepat. Beradaptasi secara cepat, ya kan? Yang berkeluarga mungkin harus pindah ke Makassar mungkin karena pekerjaan. Itu juga harus cepat menyesuaikan.
Seseorang mungkin harus tinggal di kota yang sebenarnya tidak ia kenal. Kita mungkin tidak bisa memilih semua keadaan hidup kita, tetapi ingat, penyertaan Tuhan selalu ya dan amin. Ya kan? Tetap percaya, tetap berlindung di dalam ruangnya yang maha kudus, yang selalu ada memberikan sukacita dan kekuatan. Amin. Kita tidak bisa memilih, saudara. Kemana saya harus pergi, Tuhan? Apakah ke situ, apakah ke sini? Tetapi jikalau Tuhan yang menuntun, otomatis itu akan mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Termaksud di kota Makassar pun, yang konotasinya orang bilang bahwa kasar-kasar, namanya saja Makassar, kasar-kasar. Ya kan? Wih mama, saya tidak mau ke Makassar deh, biar misal lurus di Tunas. Kalau Makassar saya tidak mau. Makassar saya kasar-kasar, diberitahu perang busur. Ya kan? Setiap malam ada perang di kota ini, tempat ini, lorong ini. Oh pokoknya saya tidak mau ke Makassar. Tetapi ketika saudara sudah ada di sini, tetap usahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatkan Anda. Amin. Nah, secara manusiawi memang sangat wajar jika mereka membenci Babel dan berdoa agar kota itu segera runtuh. Manusiawi tidak saudara? Manusiawi. Tetapi perintah radikal Allah, Tuhan tidak menyuruh mereka mengisolasi diri atau membenci, melainkan aktif mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka dibuang. Nah ini tadi yang saya bilang saudara. Ini Tuhan tidak masuk akal. Dan bayangkan saudara, ini bukan dalam jangka waktu yang 2 bulan, 5 bulan, 10 bulan, 2 tahun. Sebelum ayat pasal 29, Yeremia sedang lagi berdebat sama nabi palsu. Namanya Hanaya. Nah Hanaya ini bernubuat bahwa bangsa Israel akan lepas dari Babel dalam jangka waktu 2 tahun. Tetapi dalam Yeremia pasal 29 ayat 10, Yeremia katakan tidak. 70 tahun. Bayangkan saudara. Ini bukan waktu yang singkat, ini waktu yang sangat lama untuk proses Israel dibentuk. Dan umat Tuhan tidak dipanggil hanya untuk bertahan hidup di tempat mereka berada. Tetapi untuk menjadi berkat di tempat mereka berada, saudara. Makanya ini sangat sulit dilakukan oleh bangsa Israel. Saya jamin. Pasti bangsa Israel sulit sekali ketika mendengar Yeremia. Usahakan kau itu kota Babel. Tidak boleh, tidak. Harus kau jadi berkat. Kasih maju nih Babel. Makanya saudara, apapun yang terjadi, dimanapun Tuhan tempatkan kita tetap jadi berkat. Lanjut. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari konteks Yeremia pasal 29 ayat 7 untuk memberkati kota dan bangsa? Yang pertama, engkau dan saya harus mencari kesejahteraan kota, sama-sama katakan kesejahteraan. Nah kita harus tahu dulu, apa sih kata usahakanlah? Nah perhatikan kata usahakanlah dalam teks Ibrani digunakan kata dirshu. Kata ini berasal dari kata Ibrani yaitu daras yang memiliki arti mencari, mengusahakan, mengejar, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi usahakan di sini bukan duduk diam. Biar misalnya Tuhan deh duduk diam saja. Sampai waktu 70 tahun selesai, biar saya duduk diam saja. Pokoknya sampai keadaan baik saya diam saja di rumah. Tetapi kata usahakan di sini saudara bukan tindakan yang pasif. Tetapi tindakan yang aktif. Saudara harus mencari, mengusahakan, mengejar dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh diam di tempat saudara. Pak saya masih muda. Alkitab menyatakan usahakanlah. Dan ini bukan tindakan yang pasif, tindakan yang aktif. Mengusahakan kesejahteraan kota bukan sekedar menunggu bantuan datang. Orang-orang kan suka ketika ada bantuan, wih senang sekali. Yang penting saya duduk diam di rumah, bantuan datang, selesai. Melainkan mengambil inisiatif nyata melalui karya
integritas dan kebaikan hidup sehari-hari. Saudara, saya sudah mengajar sekolah minggu itu dari tahun 2015. Di sekolah minggu yang saya bentuk ini, saya tidak pernah bawa nama gereja ataupun nama organisasi atau yayasan. Saya memang rindu karena melihat di kompleks saya banyak anak-anak kecil, sekitar 50-an lebih lah, orang Kristen. Karena memang di kompleks saya itu banyak orang Toraja. Jadi saya kumpulkan mereka. Saya bilang, mau enggak kita buat sekolah minggu? Saya tidak bawa nama gereja, kita bawa nama kompleks. Akhirnya sampai saat ini sekolah minggu saya masih eksis. Saya tanamkan hal-hal rohani untuk anak-anak dari sedini mungkin, saudara. Ada yang masih umur 5 tahun, ada yang masih umur 12 tahun. Sekarang mereka sudah lulus kuliah, ada yang sudah kerja, ya kan? Dan saya tidak pernah menanamkan hal-hal yang seperti gereja ajarkan. Bukan artinya saya, saudara ya, berlawanan dengan gereja, tidak. Biasakan di gereja mengajarkan tentang Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan sebagainya. Saya bilang, kok sudah dapat hal itu. Sekarang saya tanamkan tentang doktrin dan dogma yang secara umum. Apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan orang luar kita harus jawab. Dan saya harus tanamkan itu kepada anak-anak. Makanya anak-anak saya, saudara, itu anak-anak yang, orang-orang yang militan kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan dogmatika. Makanya pernah ada teman saya dari Jeffrey, saya minta ajar karena saya tidak bisa mengajar sendiri. Karena ada yang anak kecil, ada yang dewasa sudah SMP, SMA. Saya harus bagi nih kelas. Akhirnya saya bilang kepada teman saya, kau ajar yang anak kecil, saya mau ajar yang anak remaja. Bagi kelas. Cuma 1 kali, saudara. Cuma 1 kali dia mengajar, dia langsung bilang, Pak Yotama saya angkat tangan. Kenapa? Kritis ini kita punya anak sekolah minggu. Jadi memang saya harus tanamkan sedini mungkin anak-anak. Mereka sudah dapat pengajaran dari gereja tentang Abraham, Ishak, Musa, Yakub, dan selain sebagainya. Mereka tidak pernah dapat tentang pengajaran. Makanya ketika di rumah, saya mengajarkan hal itu kepada anak-anak sekolah minggu saya. Makanya kata usahakan di sini harus tindakan yang aktif. Waktu itu saudara saya ada di Jakarta, saya lagi studi di sana. Kami biasa kalau subuh-subuh itu kerja bakti jam 4. Jam 5 setelah doa Biston itu jam 5 kita kerja bakti. Itu hujan deras, tetap harus kerja bakti. Di halaman kampus, itu banjir. Teman-teman saya berdoa, ayo kita berdoa. Tuhan kalau bisa kasih surut ini air. Tahu-tahunya tidak ada tindakan, padahal saya lihat ini selokan ini, mampet ini. Mereka cuma teori, saudara. Mereka hanya sekedar berdoa. Tapi tidak ada tindakan. Akhirnya saya bilang ke teman saya, percuma kau berdoa bagaimanapun, kalau kau tidak bertindak ini selokan ini mampet. Akhirnya kami bareng-bareng angkat itu sampah. Jadi halaman kampus itu bebas dari banjir. Saat itu juga. Terkadang kan orang, saudara, hanya sekedar berdoa, tapi tidak ada tindakan yang aktif. Ya kan? Sama juga saudara, ada satu cerita. Nah, ini ada orang percaya di kos. Dia berdoa, Tuhan jadikan saya berkat. Jadikan saya berkat dimanapun saya berada Tuhan. Tetangga kosnya dengar, jadikan saya berkat. Akhirnya tetangga kosnya ketok pintunya. Shalom, shalom. Boleh enggak bantu saya? Bantu apa? Saya mau pinjam uang. Tidak ada uangku. Hanya bisa saya makan ini selama 1 minggu. Tadi kan kau bicara, jadikan saya berkat. Bagaimana cara menjadi berkat? Kalau begitu saya doakan. Doakan apa? Supaya ada orang yang datang menolong kau, bukan saya. Nah, saudara, jangan sampai usahakan ini menjadi teori yang semata saja. Tetapi harus menjadi tindakan yang aktif. Katakan aktif. Lanjut.
Nah, dalam Yeremia pasal 29 ayat 5 sampai 6, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat 6, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Setiap kita pasti bertanya, Pak, saya masih sekolah, saya masih kuliah, saya banyak pekerjaan. Tetapi Alkitab menyatakan kita bisa usahakan kesejahteraan kota dimulai dari membangun kehidupan dalam keluarga. Amin. Karena sebelum ayat 7 di ayat 5 sampai 6, di situ dikatakan dirikanlah rumah untuk kamu diami. Ini tentang keluarga saudara. Di keluarga kita harus jadi berkat, katakan amin. Sebagai anak kita harus tunduk kepada orang tua. Sebagai orang tua kita harus mengasihi anak. Sebagai suami harus mengasihi istri. Sebagai istri harus tunduk kepada suami. Jadi membangun dulu kehidupan. Nah terus di ayat 7 usahakanlah kesejahteraan kota. Nah dalam mengusahakan kota itu pasti ada komunitas di dalamnya. Ya kan? Dan komunitas yang dicari orang percaya adalah gereja. Jadi dimulai dulu dari rumah tangga, kita membangun kehidupan, terus membangun komunitas di dalam gereja. Ketika gereja mengajarkan tentang kejujuran, engkau harus lakukan itu. Di tempat pekerjaanmu, tempat perkuliahanmu, dan dimanapun engkau berada. Ketika gereja menyatakan bahwa engkau harus menyatakan Injil, engkau jadi orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, lakukan itu di tempat kerja, di perkuliahanmu. Jangan pernah kalah oleh pergaulan yang engkau anut. Karena banyak saudara, orang-orang menjual Tuhan karena malu. Ya kan? Malu karena circle-nya itu semua tosalang. Ya kan? Mereka malu. Akhirnya, saya pindah saja deh. Saudara harus tahu bahwa kesempatan dalam dunia ini hanya satu kali. Tidak ada kesempatan kedua. Kesempatan hanya satu kali. Memang keselamatan tidak bisa hilang. Tetapi kesempatan dalam keselamatan itu yang bisa hilang. Katakan amin. Makanya selama engkau dalam dunia ini mari. Gunakan waktumu sebaik-baiknya. Bangunlah komunitas yang sehat. Jangan pernah jual Tuhan Yesus hanya karena tahta, jabatan, cinta. Bahaya saudara. Ya kan? Mari kita bangun. Walaupun kita minoritas, tetap harus percaya Tuhanku dahsyat, pasti akan melakukan hal yang ajaib bagi kota saya. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita yang dahsyat. Makanya saudara, harus ada tindakan yang aktif. Bangun dulu keluargamu. Jadi anak yang baik, jadi orang tua yang baik, ya kan? Baru masuk dalam komunitas. Dan kita harus yang namanya ke gereja. Tidak boleh tidak saudara. Engkau dan saya harus ke gereja. Dan inilah wadah yang tepat untuk kita semua dapat berkumpul. Dan kita diajar, kita dibekali, supaya kita bertumbuh dalam iman pengharapan di dalam Yesus Kristus. Amin. Makanya saudara yang baru pertama datang, kalau saudara mau bergabung silakan. Saudara bisa scan itu, ada barcode di situ yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan. Ya kan? Kita di sini tidak mencari hati yang bukan skill yang hebat, tapi hati yang mau melayani Tuhan. Saya selalu punya statement begini saudara. Melayani saja, biar salah yang penting benar. Wih, bagaimana itu Pak Yotama? Biar salah yang penting benar. Maksudnya biar salah ketika kamu baru melayani Tuhan, ya kan? Kamu baru melayani Tuhan, mungkin WL masih salah-salah. Mungkin singersmu masih salah-salah. Mungkin main musikmu masih salah-salah. Tetapi hatimu mau untuk melayani. Karena skill itu bisa kita, ya kan, terus diasah lama-lama menjadi bisa. Amin. Jangan pernah takut melayani Tuhan. Melangkah saja, kita punya teman-teman semuanya di sini, kita punya teman-teman pelayan yang bisa membekali kita, saudara. Makanya bangun komunitas, baru bangun kota dan bangsa. Karena lewat komunitas itu kita diajar, kita dibentuk. Supaya kita bisa menjadi orang yang militen untuk kota dan bangsa kita. Amin. Lanjut. Nah,
Gereja itu adalah rumah, menjadi wadah pertumbuhan. Karena banyak anak muda, mahasiswa, dan pekerja baru yang datang ke kota ini tanpa keluarga yang dekat. Betul tidak saudara? Karena tidak mungkin kita pergi ke gereja atau melayani kalau tidak ada keluarga. Maksudnya keluarga rohani juga harus ada di dalamnya saudara. Ya kan? Makanya sebagai tuan rumah di tempat ini, saudara yang melayani di tempat ini, saudara harus menjadi keluarga bagi orang-orang yang baru datang di tempat ini. Amin. Yang baru datang juga, saudara cepat harus beradaptasi. Supaya kita membangun hubungan secara erat satu sama lain. Amin. Jangan sampai saudara datang di tempat ini, tuan rumah, para pelayan sini sudah mendekati saudara, tapi saudara cuek-cuek saja. Ya kan? Saya tidak mau melayani Tuhan, Des. Pokoknya nanti pitua deh, baru saya aktif melayani Tuhan. Saudara, Alkitab menyatakan hidup kita sama seperti uap. Yang sebentar kelihatan lalu pergi. Yuk kita melayani Tuhan. Dengan hati yang mau untuk terus ikut kepadanya. Amin. Jadi gereja itu dipanggil menjadi rumah yang hangat menyapa mereka dan menyatakan selamat datang, kamu tidak sendiri. Jadi jangan sampai saudara melihat gereja itu hanya bangunan. Karena banyak saudara orang-orang melihat gereja itu sebagai bangunan saja. Bukan sebagai komunitas yang sehat. Kalau saudara melihat gereja itu sebagai komunitas yang sehat, saudara pasti akan ikut di dalamnya dan ikut melayani. Karena supaya pribadi saudara, rohani saudara disehatkan kembali. Karena kalau saudara lihat gereja hanya bangunan, otomatis saudara akan duduk, diam, pulang, tidur di rumah. Dan begitu terus siklusnya. Tetapi kalau saudara melihat ini adalah komunitas yang sehat, saudara pasti akan melayani Tuhan. Amin. Akan datang terus menyembah Tuhan. Karena saudara tidak melihat gereja itu bangunan. Tetapi komunitas yang dimana saudara dibentuk di dalamnya. Dibina di dalamnya. Amin. Lanjut. Jadi mengusahakan kesejahteraan, kalau bagi mahasiswa, belajar dengan sungguh-sungguh. Menghormati budaya lokal, beradaptasi, dan membangun relasi yang positif di kampus. Jangan jadi mahasiswa mapala, saudara. Mahasiswa paling lama. Ya kan? Jangan hanya mencari toga, jangan hanya mencari nilai, ya kan? Tetapi jadilah orang yang bisa berdampak bagi kampusmu. Kalau engkau ditaruh di Unhas, jadilah orang yang bisa berdampak untuk kampus Unhas. Kalau engkau ditaruh di UKIP, jadilah mahasiswa yang menjadi dampak untuk kampus UKIP. Ya kan? Dan sebagainya saudara. Bagi pekerja, bekerja dengan jujur dan profesional, menjadi tetangga yang peduli serta berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Jadi engkau dan saya saudara harus berkontribusi. Jangan hanya mencari jabatan, gelar, dan sebagainya. Tetapi harus juga menjadi jawaban bagi tempat kerja di mana kamu kerja saudara. Dan sikap iman kita harus mengubah doa menjadi komitmen. Tuhan jadikanlah kehadiran saya membawa dampak manis bagi kota Makassar ini. Lanjut. Jangan hanya tinggal di kota, jadilah alasan kota menjadi lebih baik. Katakan amin. Yang kedua, engkau harus berdoa bagi kota dan bangsa. Kan tadi sudah usahakanlah kesejahteraan. Yang artinya tindakan yang aktif. Kita tidak boleh stagnan, tidak boleh diam di tempat, harus ada tindakan yang aktif. Dan yang kedua, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Jadi berdoa ini, saya tidak tulis tadi saudara, saya lupa. Berdoa ini menggunakan bahasa aslinya yakni palal. Palal itu bukan berdoa pribadi kepada diri sendiri saudara. Tetapi berdoa untuk kota dan bangsa. Bayangkan saudara, bangsa Israel disuruh berdoa untuk Babel. Bagaimana kira-kira saudara, bisa enggak dia berdoa? Pasti awal-awalnya sulit, Tuhan ini berat ini. Tidak bisa ini. Bagaimana kalau saudara disuruh mendoakan mantannya saudara supaya sehat walafiat, ya kan? Wah berat ini, dia sudah kasih tipu saya ini. Dia pinjam Shopee Pay Later saya, ya kan? Saya sudah pinjol sana sini, ya kan? Karena ada teman saya saudara, karena bucinnya, dia kasih pinjam ini Shopee Pay Later-nya. Wih, dia beli barang ini, akhirnya putus. Dia yang ditagih. Makanya hati-hati, ya kan? Usaha kerja keras tanpa doa adalah kesombongan. Dan doa tanpa kerja keras itu kemalasan saudara, hati-hati ya. Makanya kita harus tahu bahwa ora et labora itu sangat bagus sekali. Doa dan bekerja harus berjalan seiring. Tidak boleh doa paling depan,
tidak boleh bekerja paling belakang. Semua harus beriringan. Amin. Dan mendoakan itu mengubah hati kita, saudara. Mungkin ketika kita mendoakan satu tempat, wih ini tidak berubah ini. Tapi yang berubah adalah hatimu. Yang dulunya keras jadi lembut. Ya kan? Makanya bangsa Israel disuruh untuk mendoakan Babel. Mungkin pertama-pertama keras. Mungkin belum kelihatan. Lama prosesnya. Tetapi Tuhan bermaksud bukan mengubah secara langsung untuk Babel. Tetapi hatinya bangsa Israel dulu yang diubah. Dengan cara berdoa. Ya kan? Makanya mendoakan itu mengubah hati kita. Ketika kita mendoakan kota dan pemimpin kita, hati kita dilembutkan dari kejengkelan menjadi kasih dan kepedulian. Syafaat kita mencakup pemerintah, dunia pendidikan, perekonomian, keamanan, dan kerukunan antar warga. Lanjut. Dan apa yang tidak mampu dijangkau tangan dapat dijangkau oleh lutut yang berdoa. Jadi kalau tidak bisa tanganmu untuk memberkati bangsa dan negara kita Indonesia dan kota Makassar, pakailah lututmu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan yakinlah doa orang benar besar kuasanya. Amin. Otomatis segala sesuatu pasti mendatangkan jawaban. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus menjadi pembawa damai dan harapan. Saudara lihat di sini, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini baru pertama kali loh saudara. Kata shalom dikaitkan dengan shalom juga. Sebab shalom untuk Babel itu adalah shalom untuk dirimu sendiri. Artinya kalau Babel ini maju, otomatis kamu juga bakalan diberkati. Kalau Makassar ini maju, otomatis kamu juga bakalan diberkati. Kalau pendidikan di Makassar ini maju, otomatis anak kamu juga pasti diberkati dalam pendidikan. Benar enggak saudara? Kalau Indonesia ini maju dalam pangan, otomatis kita juga punya keluarga bisa merasakan dampaknya. Kayak beras turun pasti ya kan. Kalau pangan ini maju. Ya kan? Jadi ini baru pertama kali saudara, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Shalom untuk kota menjadi shalom pribadi. Nah kata shalom tidak sekedar berarti tidak ada perang. Ternyata maknanya ini jauh lebih kaya saudara. Ada damai, keutuhan, kesejahteraan, keamanan, kesehatan, keharmonisan, dan keadaan yang baik. Dan ketika Tuhan berkata, kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu, kata shalom digunakan dalam hubungan itu yang sangat erat sekali saudara. Artinya kebaikan kota berkaitan dengan kebaikan umat Tuhan yang tinggal di dalamnya. Karena itu orang percaya tidak boleh menjadi sumber kekacauan. Makanya saudara, saya selalu bilang sama orang-orang yang saya layani, bahwa ketika kamu menjadi orang Kristen, memang progres, ya kan? Itu diproses saudara. Tidak mungkin orang yang baru bertobat, itu langsung berubah hidupnya 180 derajat, tidak bisa. Mulai dulu 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, 60 derajat. Ya kan? Tetapi kalau ada orang Kristen, ya kan, sudah jadi Kristen 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tetapi tidak pernah bawa shalom, kacau terus rumah tangganya, kacau terus pergaulan, di mana-mana kalau dia datang, wih ada pembawa sial ya. Padahal orang Kristen. Wih ada suka pinjam uang ya. Tidak ada shalom. Wih ada orang yang suka parusu-rusu. Tidak ada shalom. Pertanyaannya saudara Kristen atau bukan? Karena jangan sampai saudara kita hanya menggunakan kata Kristen di KTP saja. Saya orang Kristen. Ini lo pasti selamat, lo pasti selamat, lo pasti selamat lo. Hati-hati saudara. Karena kata Kristen jangan sampai kita mengkonotasikan kita pasti selamat karena secara agama kita Kristen. Ingat baik. Memang agak menyimpang dari saya punya khotbah hari ini, tetapi ini sangat relate saudara. Karena Kristen itu harus berdampak. Dan kata Kristen itu pertama kali diajarkan di Kisah Para Rasul pasal 11. Itu karena cara bicaranya, tingkah lakunya, cara hidupnya yang sama seperti Kristus, makanya mereka disebut Kristen. Amin. Dan kata Kristen itu baru diangkat jadi agama tahun 325 oleh Kaisar Konstantinopel di Konsili Nisea.
itu baru diangkat saudara, tahun 325. Dan kata Kristen di Kisah Para Rasul itu sebuah ejekan untuk pengikut Kristus. Karena cara bicaranya, cara yang bertingkah lakunya sama seperti Kristus. Tetapi hari ini apakah masih relevan? Saudara lihat di luar sana banyak orang yang mengatakan dirinya Kristen tetapi masih apa? Masih tidak bisa menghadirkan shalom untuk komunitasnya, untuk keluarganya. Benar enggak? Benar. Makanya kalau saudara orang Kristen malam hari ini, saudara harus berubah. Nyatakan shalom dimanapun saudara berada. Amin. Lanjut. Jadi ketika 3 hal ini kita capai, kita berusaha, ada tindakan aktif, ya kan? Kita berdoa dan kita membawa shalom. Aspek kehidupan, cara pandang, fokus utama, respon masalah dan dampak hidup, cara pandang kita melihat kekurangan dan mengeluh. Ini sebelum kita mengusahakan kota, ya kan? Sebelum kita berdoa. Dan setelah kita berdoa dan mengusahakan, di mana kita ditempati, kita melihat itu sebagai ladang pelayanan dan misi Allah. Ya kan? Fokus utama. Dulunya kita, apa keuntungan kota ini bagi saya? Apa keuntungan Makassar bagi saya? Apa keuntungan Indonesia bagi saya? Itu sebelum saudara tahu firman ini. Tapi setelah saudara tahu, saudara harus bayangkan bagaimana saya dapat menjadi berkat bagi kota Makassar. Bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Ya kan? Dalam respon masalah, awalnya kita menyalahkan keadaan. Acu tak acu, yang penting saya nyaman deh. Yang penting saya bisa makan deh. Makassar aman kok. Ya kan? Tapi ketika saudara sudah mendengar firman ini, saudara harus berdoa dan menjadi bagian dari solusi. Amin. Dan dampak hidupnya, dulunya saudara terisolasi dan merasa terbeban. Tapi ketika saudara sudah mendengar firman ini, saudara harus apa? Menikmati kesejahteraan bersama. Amin. Dan ini sikap transformasi hati jika saudara melakukan 3 hal ini. Semua akan berubah, cara pandang, fokus utama, respon masalahmu, dan dampak hidupmu. Amin. Makanya yuk kita berkati kota dan bangsa, tapi dimulailah dari pribadi kita dulu. Jadi mesbah doa. Amin. Dan kesimpulannya, jadi kata usahakanlah itu jadilah bagian, saya undang pemain musik WL dan Singers, jadi kata usahakanlah itu jadilah bagian dari solusi melalui integritas kerja, prestasi belajar, dan kepedulian sosial yang nyata. Jadi saudara harus menjadi orang yang berintegritas dalam bekerja. Jangan suka menipu sana sini. Ya kan? Dan berdoalah bagi kota, bagi bangsa, bagi pemerintah dan masyarakat dalam doa syafaat kita secara konsisten. Jangan doa pribadi terus. Doakan kotamu, doakan keluargamu, doakan komunitasmu, doakan bangsamu. Jangan saudara bilang, saya tidak mau doakan Makassar. Kenapa tidak mau doakan Makassar? Ada mantanku di Makassar. Saya tidak mau doakan kota Medan. Kenapa? Orang tuaku selalu pukul saya. Biar mi. Tidak apa-apa. Banyak orang-orang kok yang berdoa bagi kota Medan. Saudara, ini tidak boleh dikatakan untuk segelintir orang. Semua orang yang tahu firman ini harus jadi berkat dan mendoakan kotanya. Amin. Dan yang ketiga, jadilah pembawa shalom. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita bersama. Hadirkan terang Kristus dimanapun kita berada. Amin. Oleh karena itu saudara, mari engkau harus nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, saya mau memberkati bangsa saya, kota saya. Tapi dimulai dari keluarga saya dulu, pribadi saya dulu saudara. Saya mau Tuhan, saya mau berubah malam hari yang indah ini. Saya tahu itu tidak mudah bagi saya. Saya masih ada dosa yang sering saya lakukan. Ada dosa favorit yang sering saya lakukan. Dan itu tidak mudah Tuhan. Bagaimana saya mau memberkati kampus saya, bagaimana saya mau memberkati komunitas saya, bagaimana saya mau memberkati keluarga saya. Tapi kalau saya masih suka melakukan hal ini saudara, kalau saya masih mau melakukan hal ini Tuhan, bagaimana caranya saya bangkit dari masalah ini ya Bapa? Karena itu mari saudara, nyatakan Tuhan, saya mau berubah untuk memberkati bangsa dan kota saya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan.
kasih ya Bapa. Ku bawa hidupku sekarang, nyatakan di hadapan Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Engkau yang mau jadi pribadi yang lebih baik lagi, angkat tangan, angkat suaramu, katakan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Saudara, setiap mata yang tertutup dan telinga yang mendengarkan, dengarkan perkataan saya pada sore hari yang indah ini. Hari ini kita belajar tentang kehidupan bangsa Israel di Babel. Bangsa Israel mengalami yang namanya kekerasan yang secara berturut-turut dirasakan oleh bangsa Israel. Tetapi firman Tuhan datang oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel, usahakanlah kota di mana kamu aku buang. Hari ini saudara, mungkin saudara sedang berpikir keras, kenapa Tuhan saya ditempatkan di sini? Kenapa Tuhan saya ada di Makassar? Kenapa saya ada dalam keluarga ini? Keluarga saya broken home Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan apa? Usahakanlah kesejahteraan. Dan itu dimulai dari keluarga. Jadilah anak yang tunduk kepada orang tua. Jadilah anak yang baik. Jadilah orang tua yang sehat. Jadilah orang tua yang selalu mengasihi anak. Dimulai dari keluarga. Hari ini firman Tuhan datang. Mungkin tidak langsung mengubah anakmu, mungkin tidak langsung mengubah orang tuamu. Tetapi lewat doa, ketika tangan ini, kaki ini tidak bisa bertindak lagi, pakailah lututmu untuk engkau sujud berdoa. Tuhan, saya punya keluarga Tuhan, yang sering memukul saya sering sakit hati kepada mama saya sering sakit hati kepada papa saya. Tuhan, saya lepaskan ampunan kepada orang tua saya. Dan hari ini saudara, kita belajar dari hidup bangsa Israel. 70 tahun dia harus mengusahakan kota Babel. Dia harus berdoa untuk kota Babel. Dia harus mencari shalom untuk kota Babel. Selama 70 tahun, itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang panjang. Dan itu tidak mudah bagi bangsa Israel. Tetapi dari hari ke sehari, bangsa Israel bisa terpola. Dan ia melakukan hal itu dengan sukacita. Kalau bangsa Israel bisa untuk berdoa, untuk mengatakan shalom bagi keluarganya, untuk mengatakan shalom bagi bangsa Babel, Tuhan yang sama akan bisa buat mujizat yang besar bagi saudara dan saya. Hari ini saudara, engkau yang punya hati keras, mungkin engkau dikecewakan oleh keluargamu, mungkin engkau dikecewakan oleh kotamu. Hari ini engkau harus angkat tangan. Tuhan, saya mau dari saya dulu Tuhan, untuk keluarga saya, untuk papa mama saya, untuk anak saya, untuk istri saya. Saya mau berubah. Saya mau tinggalkan kehidupan lama saya, dosa saya. Saya mau menjadi terang Kristus, pembawa shalom. Saya ingin mengusahakan kota saya, mengusahakan rumah tangga saya, keluarga saya. Menjadi orang-orang yang militan dan terang Kristus terjadi. Oleh karena itu mari angkat tanganmu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Nyatakan dengan imanmu. Rumah doa
Mungkin engkau belum melihat hari ini, mungkin engkau belum melihat 2 tahun ke depan, mungkin engkau belum melihat 5 tahun ke depan. Tapi berdoalah, mujizat pasti terjadi. Datang menyembahmu, jadikan kami rumah doa. Jadikan aku Tuhan. Engkau yang percaya angkat tanganmu, come on. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Sama-sama engkau yang beriman kepadanya, yang mau membuat perubahan yang terjadi, katakan, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan kami rumah doa, Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Oh, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua keluargaku, agar semua keluargaku, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa. Sekali dengan imanmu, agar semua keluarga kami, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita yang dahsyat. Bapak, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah datang menghampiri kami. Sebagai umat yang percaya, kami tidak boleh yang namanya hanya menunggu waktu yang baik. Tetapi kami harus terus mengusahakan dengan tindakan yang aktif ya Bapak. Kami belajar dari kehidupan bangsa Israel yang dimana mereka dibuang selama 70 tahun. Yang secara manusiawi ya tidak bisa untuk mengusahakan kota Babel. Ya tidak bisa berdoa untuk kota Babel. Ya tidak bisa mencari shalom untuk kota Babel. Tapi hari ini firman Tuhan menemplak kami. Jikalau bangsa Israel bisa, kami juga pun sebagai umat yang percaya kepadamu, kami pasti bisa melalui segala perkara masalah yang kami lalui. Dalam keluarga kami, mungkin terkadang kami disakiti oleh orang tua kami, papa mama kami. Mungkin terkadang kami disakiti oleh anak kami ya Bapa. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas seluruh hidup kami. Jikalau Tuhan sudah bawa kami sampai sejauh ini, Tuhan juga pasti akan terus memberkati kami. Ladang pelayanan kami adalah ladang di mana kami harus menjadi berkat. Baik itu di kampus, di pekerjaan, dan di rumah tangga kami harus menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu hari ini menjadi rema bagi kami, sehingga kami dapatkan dan terjadi transformasi hati dalam setiap pribadi kami, dan kami menjadi anak-anak yang militan di dalam Engkau dan memberitakan Injil-Mu sampai ke pelosok bumi dan memberkati kota kami dan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Saya yakin dan percaya firman Tuhan sudah memberkati kita pada sore malam hari ini. Amin. Yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan memberikan persembahan. Terdapat 2 amplop di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat amplop persembahan kita dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang telah menyertai ibadah kami. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kami tahu apa yang kami beri tidak pernah sebanding dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Namun kami mau belajar memberi dengan sepenuh hati kami. Dan biarlah apa yang kami berikan ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus kita. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan informasi mengenai kegiatan gereja kita selama sepekan. Kepada pelayan multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor
0993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman tambahan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kami mewakili Gembala dan Jemaat GBI Oikumene mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak hamba Tuhan, Pendeta Yotama yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dipakai lebih lagi luar biasa dalam pelayanannya dimanapun berada. Dan Bapak Ibu Saudara, mungkin pada saat Bapak Ibu Saudara baru pertama kali masuk dikasih formulir selamat datang dari pelayan ASER, bisa silakan diisi. Bagi yang baru pertama kali hadir, silakan diisi, kemudian nanti setelah kembali silakan dikembalikan kepada pelayan ASER untuk ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan dari gereja. Dan juga tadi kalau Bapak Ibu Saudara juga mendapatkan form pokok doa, di mana Bapak Ibu Saudara rindu untuk didoakan secara khusus, mungkin ada pergumulan atau doa yang ingin Saudara sampaikan untuk didoakan bersama-sama di tempat ini, bisa juga ditulis di form pokok doa dan silakan dikembalikan kepada pelayan ASER juga. Akan kita doakan di setiap hari Selasa dan hari Jumat di tempat ini pukul 3 sore. Dan juga jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani Tuhan, di depan kursi Bapak Ibu Saudara ada barcode kecil, silakan di-scan dan nanti akan diarahkan ke pilihan-pilihan pelayanan yang kira-kira di mana kita cocok gitu dengan talenta yang Tuhan percayakan buat kita. Ada banyak sekali bidang pelayanan yang masih terbuka buat kita semua, sebab itu mari kita melayani Tuhan gitu ya. Firman Tuhan sudah bilang kalau kita berdoa kita juga harus mengusahakan. Jadi salah satu caranya yaitu kita melayani dengan cara kita melayani di gereja gitu, melayani Tuhan di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kemudian informasi selanjutnya buat kita semua. Untuk hari Kamis, kita ada ibadah gabungan Fellowship Youth PGPI di Makassar Rock Center. Pukul 16.30 atau setengah 7 malam. Jadi tanggal 20 Agustus ya, hari Kamis kita ada fellowship bersama, Fellowship PGPI, Youth PGPI yang mau pergi bersama-sama bisa kumpul dulu di Pastori, lalu kita bisa pergi bersama-sama ke Makassar Rock Center. Lalu Bapak Ibu Saudara dari panitia Natal di tempat ini menyediakan basar buat kita semua. Jadi ada dessert dan ada juga jus alpukat harganya 20.000. Bisa Bapak Ibu Saudara bisa membantu pelayanan kita khususnya di Natal kita tahun ini akan diadakan di Hotel Unhas tanggal 4 kalau tidak salah kalau Tuhan kehendaki. Jadi mari kita persiapkan itu lebih awal dan mari kita saling menopang dalam doa dan juga dalam hal-hal kita membantu di bagian dananya juga. Kalau mungkin tidak bisa memberikan waktu, kita bisa memberikan uang dan doa kita, atau mungkin kalau Bapak Ibu Saudara juga mau terlibat di dalam pelayanan Natal, kita juga bisa menghubungi kami untuk kita sama-sama melayani Tuhan. Puji Tuhan, mungkin itu saja, dan Bapak Ibu Saudara nanti setelah turun dari tempat ini jangan langsung pulang karena kita akan fellowship di bawah, kita makan bersama-sama di bawah gitu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Amin, saudara. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dengan kasih Kristus, saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, Tuhan. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kesempatan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Di mana pada sore hari ini Tuhan kami bersama-sama berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar apa yang kami lakukan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Urapi kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan tanpa terkecuali. Tuhan memberkati kami, Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan kami. Dalam menjalani kehidupan kami ke depannya Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang selalu berserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami berdoa terlebih khusus untuk ibadah pada malam hari ini. Kami percaya urapan yang daripadamu, lawatan yang daripadamu yang terus melingkupi kami, yang memagari kami sehingga kami ada di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang terus menegur kami, yang menyapa kami untuk terus kembali ke jalan yang benar, kembali kepadamu, berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa khususnya untuk pelayan firman, Evangelis Yotama, kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, melawat, apapun yang sudah disampaikan Tuhan, biarlah semua berasal daripadamu Bapa, sehingga apa yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tapi mengambil bagian dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap pelayan demi pelayan, pekerjaan, tugas tanggung jawabnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga istri, anaknya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan yang daripadamu, sehingga tetap dalam lindungan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami serahkan juga pada saat ini Tuhan, jemaat Tuhan yang pada saat ini beribadah melalui online, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Urapan yang sama, lawatan yang sama yang ada bagi mereka Tuhan, sehingga kami bersama-sama merasakan akan lawatan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami berdoa khususnya untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Mungkin mereka dalam kelemahan tubuh, sakit, atau ada yang lalai, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hati mereka sehingga mereka bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, merasakan hadirat-Mu Bapa bersama-sama di tempat ini sehingga kemuliaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa khususnya untuk berdoa untuk gereja kami, gereja GB di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah Tuhan. Inilah tempat yang menjadi wadah di dalam kehidupan kami. Untuk kami bertumbuh bersama-sama, untuk kami merasakan hadirat-Mu bersama-sama Tuhan. Sehingga melalui gereja ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu, bagi orang di sekitar juga Tuhan, kami percaya urapan lawatan yang daripadamu yang memagari gereja tempat ini Tuhan, sehingga melalui gereja ini menjadi contoh teladan bagi banyak gereja-gereja yang lain, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami berdoa juga khususnya untuk Ibu Gembala kami dalam masa tuanya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan terus memberikan pemulihan, kesehatan, sehingga bisa tetap bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk Pastor Esra, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah, mengurapi, melawat Tuhan, memberikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin kami di tempat ini, membimbing kami sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa juga untuk Kak Debbie sebagai penopang dalam rumah tangga di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, bahkan urapan yang daripadamu saja melingkupinya Bapa. Kami berdoa juga untuk adik kekasih kami Deb, Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, terlebih berikan pemulihan yang daripadamu Tuhan, sehingga dia tetap pulih dan melalui Deb Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Kami percaya kuasa-Mu terjadi, kuasa-Mu nyata bagi adik kekasih kami Deb, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Pastor Peter, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam pelayan demi pelayanannya. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan kuasa yang daripadamu Tuhan dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab, bahkan pelayanan demi pelayanannya Bapa. Bahkan kami berdoa juga untuk istrinya Kak Glory, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjamah, Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan Tuhan, sehingga
di waktu yang tepat bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini Bapa. Kami percaya kuasa-Mu, urapan yang daripadamu, lawatan yang daripadamu Tuhan yang nyata, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk adik kekasih kami Aaron, bahkan Agatha, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam pertumbuhan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang melawat, Engkau yang mendidik Tuhan, sehingga menjadi anak yang takut akan Tuhan dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Kami percaya Kau akan memakai anak-anak ini Tuhan menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khususnya untuk keluarga kami, baik yang ada di Makassar bersama-sama dengan kami, maupun yang ada di luar kota Makassar, di kampung kami, di daerah kami masing-masing. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah, Tuhan lawat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan pulihkan, sehingga mereka juga Tuhan tetap dalam lindungan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau juga menyertai setiap keluarga yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya penyertaan-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di sekitar gereja kami ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui gereja-gereja yang ada di sekitar kami juga Tuhan menjadi penopang di dalam kehidupan umat-umat-Mu. Bahkan Tuhan, kami bersama-sama menuai jiwa bagi Engkau Tuhan, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan, sehingga banyak orang dimenangkan dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Bapa, urapi Tuhan sehingga kami bergandengan tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur atas lawatan yang daripada-Mu Tuhan. Bahkan besok kami akan merayakan kemerdekaan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan jaga, Tuhan lawat bangsa kami ini Tuhan, sehingga dalam lindungan yang daripada-Mu. Kami percaya bangsa Indonesia merdeka itu semua karena kehendak-Mu Bapa. Dan kami juga yakin, kami imani bahwa kami merdeka karena Engkau telah mati, bahkan bangkit dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Bukan hanya bangsa kami merdeka, tetapi kami juga sudah merdeka bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ajar kami untuk menjangkau jiwa-jiwa, ajar kami Tuhan, khususnya bagi bangsa kami ini. Berikan pemulihan, berikan lawatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya ada lawatan yang luar biasa di bangsa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan jajarannya sampai di pelosok-pelosok desa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Karena kami yakin Engkau yang memilih mereka. Engkau juga yang akan memampukan mereka untuk memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Sehingga bangsa dan negara kami mempermuliakan nama-Mu. Dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, urapan Roh Kudus-Mu yang menjamah kami pada malam hari ini. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar, yang kami alami pada saat ini tidak lalu begitu saja, tetapi mengambil bagian dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami tak lupa juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani-Mu pada saat ini Tuhan. Mereka meluangkan waktu mereka untuk melayani, urapi mereka Tuhan, jamah mereka sehingga mereka tetap pulih, tetap kuat, sehat dalam lindungan yang daripada-Mu. Sehingga talenta yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka tetap pakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Mereka tetap pakai untuk melayani-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, hukumnya, jalan-jalannya yang diberitahukan kepadamu melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah, setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, supaya engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Engkau semakin mengenal Tuhan secara pribadi, dan engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini. Engkau akan mewujudkan gambar Tuhan yang sempurna melalui kehidupanmu. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.